Shalom untuk semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Tentunya dahsyat dan luar biasa. Nah, di pagi hari ini, di hari Minggu 4 Oktober 2020, kita anak-anak sekolah minggu akan melaksanakan ibadah sekolah minggu di saat ini. Walaupun hanya lewat online, namun kita percaya Tuhan Yesus yang selalu ada dan hadir dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik sekalian, kita akan buka ibadah kita di pagi hari ini. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian Yesus sayang padaku. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kasih, anugerah, bahkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena sampai dengan saat ini Tuhan, kami masih diberikan kekuatan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah anak sekolah minggu online Gemim Getsemani di pagi hari ini. Mari ya Tuhan, Engkau persiapkan kami semua, baik anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai dengan kolom 10, guru-guru sekolah minggu, bahkan kami yang ada di gedung gereja ini, agar supaya kami boleh persiapkan hati, pikiran kami, agar supaya kami benar-benar boleh beribadah, memuji serta memuliakan akan nama Tuhan dengan penuh sukacita iman. Inilah kami ya Tuhan yang sudah siap untuk beribadah, memuji serta memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, tadi torang so buka ibadah dengan doa. Saatnya kita akan masuk di dalam puji-pujian. Semangat semua ya yang ada di rumah. Kita akan menyanyi pujian 3 lagu berturut-turut. Pertama, Big or Small, Jalan Serta Yesus, dan Perubahan Hidupku. Semua boleh ambil posisi yang baik. Kita akan angkat pujian bersama. Kita bersuka cita di saat ini. Yesus
tadi torang so menyanyi dengan puji-pujian dengan semangat. Saatnya kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan ini akan dibawakan oleh yang terkasih Enci Veronita Kokali. Adik-adik yang ada di rumah, siapkan tempat yang baik, yang aman, duduk tertib, dan siapkan Alkitab untuk menerima cerita firman Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan dahului dengan berdoa. Dengan sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami semua. Tuhan, di pagi hari ini kami akan beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan di saat ini Tuhan, kami akan membaca, bahkan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, agar ketika firman Tuhan yang kami dengar sebentar, itu boleh memakan tempat dalam hati dan pikiran kami. Dan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pernahkah kalian bertemu dengan seseorang yang berbadan besar, tinggi, atau berjenggot, ataupun berkumis? Nah, mungkin bertemu di saat di jalan, atau di angkot, ataupun di mall. Kira-kira bagaimana perasaan dari adik-adik ketika bertemu dengan mereka yang berbadan besar seperti tadi? Apakah adik-adik takut atau tidak? Nah, mungkin ada beberapa adik-adik yang takut karena merasa mereka adalah orang yang jahat. Dan ada juga teman-teman kita yang merasa tidak takut dengan bertemu dengan orang-orang seperti tadi. Nah, ternyata teman-teman kita yang tidak merasa takut adalah mereka yang hebat. Nah, mereka yang tidak takut sama seperti cerita yang akan kita simak atau kita nonton pada saat ini. berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob,
ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami." Adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang begitu indah. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua bahwa percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan adalah sikap yang sangat disukai oleh Tuhan. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, berarti kita menaruh semua pengharapan kita kepada Tuhan dan meyakini pertolongan Tuhan bagi kita semua. Tuhan sangat senang menolong kepada kita semua yang percaya kepadanya. Tuhan kita memang sangat luar biasa, sangat hebat, karena Dia dapat menolong siapapun yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, mari dengan sikap berdoa kita katakan bersama-sama, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Amin. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa, dan sikap berdoa, mari
kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Itu nyata Tuhan, di mana di pagi hari ini kami boleh lagi beribadah bersama, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan kami boleh lagi diberikan waktu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang begitu indah. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami dengar tadi Tuhan, itu boleh memakan tempat dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami pun mau berdoa kepadamu untuk seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Getsemani Perum Rizki, baik yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 10, bahkan anak-anak yang ada di sekitar perumahan Rizki ini. Berkati mereka semua Tuhan dalam masa pertumbuhan mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, kepintaran, bahkan kiranya Engkau menjauhkan mereka dari virus-virus yang membahayakan seperti virus corona, agar benar-benar Tuhan mereka boleh menjadi anak yang pintar, mereka boleh bertumbuh berkembang menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pun mau berdoa buat teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu yang mungkin saat ini dalam keadaan tubuh yang lemah, sakit. Mari Engkau berkati mereka semua, jamah seluruh organ-organ yang mereka rasakan sakit Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah dokter dari segala atas dokter. Engkau sembuhkan mereka melalui obat-obatan, makanan, dan minuman yang mereka konsumsi. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami pun mau berdoa kepadamu buat teman-teman kami yang mungkin belum berkesempatan beribadah bersama-sama dengan kami. Berkati mereka semua Tuhan, agar ketika di minggu yang akan datang, mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see.
kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita akan tetap tinggal bersama-sama dengan seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Pemimpin Getsemani Penuh Rizki hari ini, besok sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, tadi torang so mendengar cerita firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu indah, yang begitu baik, yang tentunya Enci percaya semua akan menjadi pelajaran baru dalam torang kehidupan sebagai anak-anak sekolah minggu. Dan firman Tuhan itu Enci aminkan akan tertanam, bertumbuh, dan akan menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Dan adik-adik sekolah minggu, sampai di sini cerita atau sekolah minggu kita, sampai kita bertemu kembali pada minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.